Kartika NPM 10/2018 3165 Prodi S1 Keperawatan 2B. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Kata ketiga, bentuk ginjal ini seperti kacang. Posisi ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena adanya lobus hepatis Dexter yang besar, ion osmotik, dan cairan. Fungsi ginjal ada 5. Yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat kronis atau racun. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang dimana suatu proses penyaringan darah sehingga darah tersebut bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinari adalah sistem yang menyimpan, memproduksi, dan mengalirkan urin. Pada sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, ion osmotik, dan cairan. Mempertahankan keseimbangan asam dan basa dalam cairan tubuh. Yang keempat, fungsi hormonal dan metabolisme. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir pada protein ureum, kreatinin, dan amonia. Struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula fibrosa. Terdapat dalam korteks renalis di bagian luar, sehingga berwarna coklat gelap, dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat terang di dalam korteks. Disebut piramid renalis. Puncak kerucut tadi terdapat kalikas yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut dengan papilla renalis. Struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula fibrosa. Terdapat dalam korteks renalis di bagian luar, sehingga berwarna coklat gelap, dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat terang di dalam korteks. Bagian medula berwarna kerucut disebut piramid renalis. Puncak kerucut tadi terdapat kalikas yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut dengan papilla renalis. Terus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit dari fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Struktur nefron dibagi menjadi 3. Yang pertama, glomerulus, kedua, kapsula Bowman, yang ketiga, tubulus. Distal dibagi menjadi 3, yaitu pertama, tubulus distal, tubulus proximal, ana hingle. Yang kedua, ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing yang bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter terletak pada rongga bagian abdomen dan yang satunya lagi pada rongga pelvis. Lapisan ureter terdiri dari 4. Yang pertama, dinding luar jaringan atau jaringan fibrosa. Kedua, lapisan tengah atau lapisan otot polos. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Yang keempat, lapisan dinding. Ureter menimbulkan
gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin ke kandung bumi adalah vesika urinaria atau kandung bumi. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti karet balon. Dinding lapisan kemih terbagi menjadi 4. Yang pertama, lapisan paling luar atau peritoneum. Yang kedua, tunika muscularis atau lapisan otot. Yang ketiga, tunika submukosa. Yang keempat, lapisan mukosa atau bagian atas. Lapisan bagian dalam. 4 adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpanggal dalam vesika urinaria yang berfungsi sebagai menyalurkan air kemih ke keluar. Pada laki-laki, uretra panjangnya sekitar 13,7 sampai 16,2 cm yang terdiri dari 3 uretra, yaitu pertama uretra prostatica, kedua uretra pras membranosa atau terdapat sphincter uretra yang terdapat pada lapisan sphincter uretra eksterna. Yang ketiga, uretra parasplanchnia. Pada wanita, uretra kira-kira panjangnya sekitar 3,7 sampai 6,2 Taylor dan 3 sampai 5 valvis. Uretra dibagi menjadi 3 dinding lapisan. Yang pertama, lapisan membran polos, kedua lapisan submukosa, ketiga lapisan mukosa. Yang kelima adalah air kemih atau urin. Sifat-sifatnya air kemih terdiri dari yang pertama, jumlah ekstensi selama 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari intake yang masuk ke dalam tubuh. Warnanya tuh bening, kuning, muda, dan bila dibiarkan menjadi keruh. Kuning tergantung kepekatannya, bila dia diet, obat-obatan, dan sebagainya. Bau khasnya air kemih bila dibiarkan lama-lama akan berbau amonia. Fisiologi sistem perkemihan. Pada vesika urinaria tidak dapat lagi menunjang urin tanpa meningkatkan tekanannya, atau biasanya pada urin volume cairan kira-kira 300 ml, maka reseptor urin pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi. Munculnya akan mulai kontraksi musculus dextrosor pada bayi jika berkemih terjadi secara involuter dan dengan segera. Pada orang dewasa, berkemih dapat ditunda jika ia memastikan dalam keadaan yang cocok untuk dia membuang air kemihnya. Dengan munculnya mulai kontraksi musculus dextrosor, maka terjadi reaksi musculus cubococcus, akan terjadi penyerapan darah, sedangkan sebagian besar yang tersaring adalah cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh sympaebomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, dan diteruskan ke seluruh ginjal. Yang kedua, proses absorpsi. Terjadinya penyerapan kembali sebagian
besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan aplikator reseptorasi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan tubulus pada ginjal yang bagian bawah terjadi kembali penyerapan ion karbonat dan sodium. Ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus kontratus distal sampai tubulus pengupul. Pada tubulus pengupul masih terjadi penyerapan Na, jadi penyerapan natrium dan klorida dan uretra sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari urin yang saya sampaikan, bila kata-kata yang saya salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.